Saya akan ajak kita melihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-8 ini adalah Mazmur yang sangat-sangat indah. Semua tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak, tapi Mazmur pasal 8 ini dari Daud. Jadi Daud mengerti rahasia ini sangat dalam. Mari kita melihat dari ayat yang pertama. Kita akan baca khususnya nanti sampai ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini sama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita baca ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat di dalam Mazmur pasal 8, ini ayat yang sangat-sangat indah secara doktrin dan teologi dari Daud ini. Nah, Daud adalah seseorang, kalau kita lihat di zamannya, orang yang tidak normal. Tidak normal bukan karena dia gangguan jiwa, tidak normal secara fisik. Karena di dalam keluarga, papa dan mama yang mempunyai anak-anak yang begitu banyak, anak-anak yang pertama dilahirkan, itu kokoh-kokohnya Daud mempunyai tubuh yang perawakannya bagus-bagus, tetapi sampai ke Daud yang agak mungil. Kenapa tubuh mungil waktu itu menjadi satu sorotan yang begitu besar? Karena pada saat nanti pemilihan raja, ternyata yang masuk kualifikasi adalah yang besar-besar dan yang tinggi-tinggi. Kenapakah waktu bangsa Israel pengen raja, lalu waktu Tuhan memberikan Saul, mereka senangnya luar biasa, karena Saul lebih tinggi dari orang normal. Kenapa perlu yang lebih tinggi? Karena musuhnya adalah Goliat. Kalau musuhnya Goliat, minimal cari yang juga tinggi. Kalau cari yang tinggi, yang setinggi Goliat tidak ada. Maka harus cari yang lebih tinggi dari orang-orang normal. Maka waktu dipilih siapa yang cocok jadi raja, Samuel kira kokoh-kokoh Daud ini memenuhi syarat. Begitu dia lihat ini cocok. Perawakannya, posturnya, tingginya ini cocok. Lalu Tuhan berkata kepada si Samuel, bukan dia. Nanti Samuel peka karena dia mengerti yang kulihat sama yang Tuhan lihat ini beda. Akhirnya kokoh pertama, kedua, ketiga semua tidak. Lalu setelah semua dia lihat, Tuhan gerakkan di dalam hatinya, bukan ini. Lalu dia tanya, yang mana masih ada kah? Ada, sedang menggembalakan kambing domba. Waktu datang, lihat, secara pekerjaan gak memenuhi syarat. Perawat kambing domba, sekarang angkat senjata, mau melawan Goliat, gak memenuhi syarat. Secara tinggi badan, tidak memenuhi syarat. Orang yang kayak begini, kalau jadi pemimpin, ini tidak mungkin, saudara. Terlalu kecil. Lalu rakyat yang tinggi-tinggi dipimpin oleh orang yang mungil kayak begini. Lalu rakyat banyak yang pintar-pintar, yang ini gembala kambing domba. Banyak gembala kambing domba yang jauh lebih senior, tetapi Tuhan memilih orang seperti ini. Daud di masa-masa dia muda, dia mengerti, aku orang yang tidak masuk di dalam nominasi. Aku orang yang dieliminasi oleh papaku. Papaku sendiri tidak menganggap saya punya potensi. Maka saya cocoknya bergaul sama kambing domba.
Tetapi yang kokoh-kokoh, yang tinggi-tinggi, wah ini menjadi harapan dari papa dan mama. Karena yang kayak begini, ini masa depannya akan cerah. Yang kecil-kecil kayak begini, biar dia ngurus binatang saja. Dan ingat, zaman dulu kalau ngurus binatang, ini resiko kematian sangat besar. Maka Daud adalah orang satu-satunya di dalam kitab suci yang berkata, waktu dombaku dimakan oleh binatang buas, aku kejar dia. Aku pegang janggutnya, aku banting-banting dia. Ini satu fakta kengerian orang yang menggembalakan kambing domba. Bayangkan sudah mungil, disuruh jaga kambing domba menjadi sarapan untuk binatang buas itu. Orang tua merasa ini tidak terlalu penting, ngurus kambing domba. Jadi umpan binatang buas saja gitu kan. Karena tidak dikasih yang gede-gede. Kalau mara bahaya sangat besar, ada binatang buas, cocoknya kirimlah yang perawakan tinggi-tinggi karena akan menghadapi binatang yang buas. Sekarang kirim yang mungil, pasti jadi sarapan toh. Bayangkan, orang buangan kayak begini, Tuhan pilih dia. Waktu Tuhan pilih dia sadar, saya adalah orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi seorang raja, tapi dia tidak GR. Dia setelah itu terus memakai baju seolah-olah dia seorang yang kelak akan menjadi bangsawan dan raja yang sangat hebat. Tidak, dia biasa-biasa saja, saudara. Wah, ini kelebihan daripada Daud yang jiwanya tidak ada di jiwa siapapun, saudara. Saudara perhatikan orang, kalau kita mau lihat jiwanya bagus atau tidak, gampang. Misalnya ya, gulingkan sama bupingkan, umumkan. Kelak yang akan meneruskan saya, tunjuk orangnya. Nah, sebutkan orangnya, pasang fotonya di sini. Nanti kita lihat, setelah 1 tahun orang ini jadi setan atau tidak, saudara ya. Nah, nanti mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, wah dia mulai berperawakan. Seperti seorang pemilik dengan gaya dia yang akan menduduki posisi yang bagus di masa yang akan datang. Tapi Daud lain loh. Kau jadi raja, wah lalu dia pakai baju yang kayak bos gitu ya. Tidak, dia biasa saja. Dia hidupnya sangat biasa dan dia adalah orang yang pernah merasa dikucilkan, dianggap tidak penting, dianggap mungkin cocok jadi sarapan binatang, tetapi orang ini dilihat oleh Tuhan. Banyak orang tidak menemukan orang-orang penting di tengah-tengah orang-orang kecil dan sederhana. Hanya Tuhan yang menemukan semua ini. Manusia selalu kena tipu dengan mata, saudara. Kita kalau lihat orang datang pakai jas, pakai dasi, pakai koper, wah businessman. Ternyata perampok, saudara ya. Kita kalau lihat ibu-ibu kalau pakai cincin emas, bawa anak, wah orang kaya nih, orang kaya. Lalu bawa anaknya duduk di sebelah kita waktu kebaktian. Lalu setelah pulang kebaktian dompet kita hilang. Siapa yang colong? Kita pikir, oh yang di depan siapa, yang di belakang siapa. Kita tidak pernah pikir yang di samping yang bajunya bagus, yang pakai cincin emas itu. Karena dia adalah yang suka ambil barang dengan membawa anak. Dan waktu diputar CCTV, ternyata anak ini yang buka dompet, lalu ambil barang dari orang yang ada di sebelah. Kenapa pakai anak? Karena kalau ketahuan, mamanya tinggal ngomong, jangan, itu punya orang. Selesai toh? Tapi kalau orang dewasa yang ambil, ketahuan maling. Mana ada orang dewasa yang ambil, si istri ambil, lalu suami bilang, jangan ma, punya orang ma, nggak bisa, nggak cocok kalimat itu. Maka pakai sindikat melibatkan anak-anak kecil. Nah kita kalau lihat orang yang pakai baju sederhana, langsung kita eliminasi dia. Orang yang tidak penting, betul nggak? Saya dari dulu suka sekali lihat film-film yang ada di YouTube. Orang-orang yang sudah posisi sangat tinggi, dia nyamar jadi orang sederhana. Wah itu saya senengnya luar biasa. Di YouTube baru-baru ini ya muncul ada acara, saya percaya itu bukan settingan. Dia bawa sepatu yang sudah rusak, dengan pasti dia pakai baju sederhana. Lalu di sepatu itu yang hadap ke dia, ke orang lain itu yang rusak. Yang hadap ke orang yang lagi syuting itu $10,000 misalnya. Lalu dia datangin semua tukang sepatu. Tolong bisa perbaiki enggak? Tapi saya enggak ada uang untuk bayar. Enggak, sibuk. Dia datang. Sampai ada orang yang menerima. Waktu ada orang yang menerima,
Itu sepatu yang dia pegang, tetap dia pegang. Dia kasih sepatu satu untuk diperbaiki sambil dia tanya, kenapa lu mau? Iya, saya enggak apa-apa, saya bantu. Setelah selesai, baru dikasih, ternyata ada US dollar, lalu dikasih. Nah, acara-acara seperti ini sangat menarik. Kenapa? Karena orang pasti akan tolak. Lalu setelah orang terima, ternyata di balik itu ada dolar yang begitu besar. Dan akhirnya, wah, dia sangat terharu melihat kok ada orang yang mau memperhatikan, orang yang sudah tidak bisa bayar kok mau dia tolong. Ada pengemis-pengemis yang pernah dites, saya terharu luar biasa. Dia duduk meminta-minta. Terus ada satu orang ngetes, dia kasih kira-kira berapa ratus dolar. Lalu setelah itu dari jauh dia rekam, dia buntuti orang ini. Ternyata orang ini bangun, ambil dolarnya, dia pergi ke bakery, dia beli roti yang sangat banyak. Kita pikir, wah gila nih, dia mau makan besar nih. Setelah itu dia datangi semua teman-teman yang pengemis, dia kasih ke teman-temannya. Wih, saya terharu, saudara. Orang kayak begini masih ada, saudara. Dan orang-orang yang kayak begini, jiwa memberi melampaui semua orang yang punya, betul nggak? Dia perlu, waktu sudah dikasih, dia beli roti, dia bagi-bagi ke semua teman-temannya yang belum dapat berkat seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketahuan, rakusnya luar biasa. Ada yang jalan, dia sengaja jatuhkan dompetnya dengan uang yang banyak. Ada cewek-cewek cantik jalan-jalan lagi main handphone, dompet dia ambil, sudah ambil, terus simpan, pura-pura nggak tahu. Lalu si cowoknya balik, kamu ambil dompet saya. Enggak. Itu, buka tasmu, itu dompet saya. Lihat, itu ada nama saya. Enggak. Terus mengatakan tidak. Akhirnya cewek itu marah luar biasa dan malu. Dia lempar dompetnya, ambil kau, terus dia pergi. Nah, ada orang yang tampangnya bagus-bagus, tetapi jiwanya rakusnya luar biasa. Ada yang pengemis-pengemis, tetapi jiwanya luar biasa. Nah, Daud orang yang dari masa kecil pernah mendapatkan penolakan. Orang yang dari kecil mendapatkan penolakan, orang-orang itulah yang mempunyai jiwa yang lain, saudara. Saudara waktu kecil mungkin pernah alami penolakan. Maka saudara berbeban untuk menjadi guru di sini. Saya nggak tahu penolakan apa yang saudara terima, atau saudara tidak dapat penolakan, tapi saudara pengen belajar. Saya nggak tahu ya, kebanyakan orang yang dari kecil mendapat penolakan dengan kokoh-kokohnya dan saudaranya, di situ dia sadar, suatu saat saya akan melayani orang-orang yang dapat penolakan seperti itu. Maka Mazmur pasal 8, hanya Daud yang keluarkan kalimat ini. Mari kita lihat sekali lagi, di Mazmur pasal yang ke-8. Waktu saya melihat langit tinggi. Saya percaya, kebayanglah kokohnya yang tinggi-tinggi itu ya. Bulan bintang jauh, lalu manusia kecil, saya ini kecil. Jikalau lihat potensi, semua kokoh-kokohku punya potensi. Tetapi kenapa Tuhan pilih yang kecil? Lihat ya. Langit begitu luar biasa, bulan bintang begitu luar biasa. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalimat ini tidak pernah muncul di dalam seluruh kitab suci. Tuhan menciptakan orang, Tuhan mahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Ini tidak pernah ada, saudara. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan mencipta manusia bergambar rupa Allah, selesai. Tapi di sini ditambahin dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ada sesuatu di dalam diri manusia, terlepas dari dia punya postur, ada kemuliaan dan hormat di dalam diri orang ini. Siapa yang sangka anak-anak yang kita lihat sekarang yang tidak punya potensi, suatu saat akan menjadi orang penting di dalam zaman yang akan datang. Siapa yang sangka, saudara? Saya tadi pagi, saya kalau ada di sini, pagi saya antar anak, karena kesempatan saya bicara-bicara banyak sama anak, itu ada di mobil. Setelah saya antarin, biasanya jam 7, lebih sedikit saya sudah kembali, sudah sampai. Lalu saya selalu beli makanan di warteg. Di apartemen saya,
ada warteg di komplek kami, di apartemen kami, ada warteg, tetapi karena sewanya terus naik, harganya terus naik. Menu daging biasa sederhana 25.000, dulu masih 10.000-an, sekarang naik terus. Nah, di luar komplek kami, jalan keluar sedikit, di situ ada buka warteg, di situ ramenya luar biasa. Itu kalau pakai daging, pakai sayur, segala macam itu, cuma 14, 15. Dan saya sering pagi pasti beli di situ. Nah, tadi saya waktu beli, datang tiba-tiba ada orang berdiri di samping saya, bukan minta uang, tetapi mau beli. Waktu saya lihat, waduh, saya tersentuh luar biasa. Ibunya pendek sekali. Gendong satu anak, bawa 3 anak kecil. Wah, waktu saya lihat muka si anak, mereka bukan minta uang ke saya, mereka mamanya bawa untuk belikan makanan untuk anaknya nih. Dan waktu saya lihat muka mama, muka anak, mukanya muka penuh pengharapan. Wah, di situ Tuhan menyentuh hati saya luar biasa. Dan saya mau tes, ini orang mau ngemis atau apa. Terus saya tanya, ibu anaknya 4 ya? Iya, ini lagi mau beli makan untuk mereka lapar. Oh, bagus ya, wah ibu luar biasa. Terus dia ngantri, karena rame. Setelah saya beli, saya terus tanya dia. Terus saya lihat anaknya. Setelah itu, saya punya cuma 15.000. Jadi dari tadi saya makan modal 15.000 sudah tiba sini, saudara. Lalu saya kasih 100.000, nah kembaliannya saya kasih ke ibu ini. Wah, dia senangnya luar biasa. Dan saya perhatikan dari jauh. Wah, Tuhan, kalau anak ini kelak bisa sekolah, lalu anak ini kelak dewasa, wah kalau dia jadi orang penting itu luar biasa. Tetapi gimana caranya? Saya ketemu cuma 1 kali. Nggak mungkin saya catat alamatnya, saya ke rumahnya gitu kan. Dan harap Tuhan menjaga anak ini dan ibu ini. Dan harap suatu saat bisa ketemu lagi. Dan muka anak ini lain, saudara. Ada penuh pengharapan gitu. Dan ini bukan tipuan, dan ini asli. Dia ada ngomong ke anak, kalian pilih ya, makan kenyang. Saya terharu, saudara ya. Dia miskin luar biasa dari bajunya, dari model anaknya. Wah, kasihan sekali ya. Jadi waktu kita melihat orang-orang sederhana, ingat baik-baik. Seluruh dunia dari zaman ke zaman, Tuhan selalu memakai orang sederhana untuk menduduki posisi-posisi yang penting. Meskipun ada orang dari kalangan terhormat menduduki posisi penting karena ayahnya terhormat lalu turun ke anak. Tetapi di lain dari yang itu, kita melihat potensi-potensi yang Tuhan kasih kepada orang-orang sederhana adalah nanti orang itu yang akan memimpin perusahaan-perusahaan besar dan dia akan membawahi orang-orang yang S2, S3. Perhatikan pemilik-pemilik perusahaan yang konglomerat itu encik-encik yang tidak jelas lulusan dari mana gitu kan. Karena waktu SD tidak tahu di mana. Tetapi bawahan dia lulusan dari Amerika, lulusan dari Eropa. Orang yang dari kampung waktu kecil pasti sekolahnya biasa-biasa. Lalu baca juga pelok-pelok gitu kan. Lalu bisa membawai begitu banyak orang yang hebat-hebat. Sedangkan orang-orang yang sudah sekolah dari ayah dan ibu yang kaya pergi sekolah tinggi-tinggi, pulang akhirnya jadi karyawan. Sedangkan orang-orang biasa bisa menjadi pemilik-pemilik yang top-top. Heran saya. Saya sangat kagum sama orang-orang sederhana. Saya kalau beli pecel lele di Surabaya, saya kagum. Kenapa? Karena dia jualan melampaui orang studi masak, lalu pulang buka warung. Orang studi sampai S2 pulang buka warung. Yang datang makan dah ada. Tapi pecel lele ini orang ngantri sampai telepon-telepon booking dia. Heran, cuma pecel lele sama ulekan. Yang enak itu keringat yang jatuh itu. Itu yang tidak ada di keringat orang lain. Itu yang enak itu. Heran, yang kayak begini larisnya luar biasa. Nggak usah studi tinggi-tinggi. Bukan berarti kita nggak usah studi, kita buka pecel lele ya. Tidak. Tapi mereka-mereka yang sangat sederhana, aduh saya kagum luar biasa. Dan itu anugerah Tuhan bagi mereka sehingga usaha mereka bisa lancar. Nah sekarang kita kembali, Daud adalah orang yang pernah alami seperti itu dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah membenci ayahnya. Tidak pernah keluar dari mulut dia di masa dia sudah berjaya. Aku dulu pernah ditelantarkan. Aku dulu pernah dihina oleh kokoh. Dan aku dulu, tidak pernah itu.
Yang dia lihat adalah Tuhan mau bekerja melalui hidup dia. Nah sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini, kalian menghadapi semua orang yang pasti mengalami penolakan di dalam keluarga. Orang-orang yang mendapat penolakan di dalam keluarga, itu sebagian adalah orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang berkebutuhan khusus. Di internet ada orang yang pakai istilah ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, tapi dia rubah singkatan ini, anak-anak berkemampuan khusus. Nah, artinya apa? Semua anak-anak yang berkebutuhan khusus ada kemampuan dia yang orang lain tidak miliki. Nah, itulah potensi yang kita mesti gali. Karena yang kayak begini tidak ada diam diri orang normal. Amin. Saya rindu suatu saat ya, bisa menyaksikan dengan mata saya pernikahan dua orang, yaitu si cowok sama cewek. Dua-dua berkebutuhan khusus, bisa nikah. Wah, kalau itu terjadi, prosesi mereka melangkah sampai ke depan mimbar, bisa duduk, bisa tukar cincin, bisa janji nikah meskipun singkat. Terima saya ya, amin. Enggak apa-apa, yang penting singkat gitu ya. Lalu bisa nikah, buka cadar, lalu bisa foto bersama keluarga. Wah, kita akan meneteskan air mata. Tapi itu mungkin atau tidak? Bagi orang tertentu itu enggak mungkin. Tapi saya percaya ada kemungkinan. Karena Tuhan kalau sudah bekerja, Tuhan bisa melakukan banyak perkara untuk menyaksikan Tuhan mencintai semua yang ada. Amin. Wah, kalau mereka bisa jalan prosesi, lalu diberkati, saya pengen hadir, saya pengen saksikan. Tapi yang saya pernah saksikan, orang-orang yang anak berkemampuan khusus di bawah asuhan Bu Lingkan, Bu Pinkan, mereka main drama Natal. Wah, itu sangat mengharukan ya. Itu di Sunter itu ya. Saya masih ingat, bisa pakai baju jadi orang majus. Lalu mereka bisa sebagian, ya kita mengetahui kan ada yang mungkin bisa agak aneh. Kalau gerakannya kok beda dengan latihan, dia bisa marah gitu ya. Tetapi secara keseluruhan mereka bisa memerankan sesuai peran masing-masing. Coba yang disuruh jadi orang majus, mendadak mau jadi Yusuf. Ceritanya rusak semua. Dia tiba-tiba dekatin si Maria. Yang jadi Maria tiba-tiba mau jadi gembala. Cilaka. Lalu yang bayi Yesus ditelantarkan di situ, lalu pemain suka-suka main semua. Celaka ya. Tapi hari itu semua bisa dilatih. Nah, kalau main drama yang kita pikir tidak mungkin, sekarang bisa pernah jadi mungkin, maka saya percaya banyak hal yang bisa dilakukan orang normal, suatu saat mereka juga pasti bisa. Amin. Nah, kita kalau melayani mereka yang pernah rasakan ada penolakan dan pembuangan, kalau orang ini dirubah Tuhan, mungkin suatu saat dia akan menjadi orang kunci yang sangat penting untuk semua orang-orang yang seperti dia di masa lalu. Di luar negeri ada tempat jual barang-barang loak-loak, ditulis satu kalimat waktu saya masuk, semua karyawan adalah orang-orang berkebutuhan khusus. Saya terharu sekali. Begitu masuk, lihat kasirnya, orang kebutuhan khusus. Lihat orang-orang yang jaga-jaga, semua orang berkebutuhan khusus. Dan dia tulis itu supaya kalau kita masuk, kita beli, kita jangan tuntut terlalu banyak. Kalau dia agak lambat, ya memang dia lambat. Kalau dia hitung 1, 2, lu jangan suruh dia cepat. Memang gitulah. Speedonya dia. Cepat. Nggak bisa. Kita batak. Cepat kau, cepat. Ya 1, 2, gitu ya. 3. Tapi dia bisa loh. Lalu bayar, lalu kembali. Luar biasa ya. Itu tempat yang mempekerjakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Lalu di mal-mal tertentu di Jakarta, saya pernah lihat ada yang jaga parkir, itu anak yang mungkin waktu kecil ada alami cacat, lalu waktu dia sudah dewasa, tidak bisa ada pekerjaan, tapi dia jaga parkir. Saya terharu. Terharu dengan perusahaan yang mau mempekerjakan orang-orang seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, waktu kita melihat semua manusia, ingat, harus buang semua dia punya kelemahan, tingginya lah, fisiknya dan lain-lain. Harus melihat Tuhan membuat dia. Nah, ini kalimat yang menarik. Tuhan membuat dia.
Tuhan mencipta dia. Dan Tuhan memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Jadi orang seperti itu harus kita hormati. Dan orang seperti itu harus tanda petik kita muliakan. Bagaimana kita orang sehat, orang normal, memuliakan orang seperti itu dengan cara mengagungkan orang seperti itu karena dia punya kemampuan di bidang-bidang tertentu. Ini tugas dari setiap kita untuk memuliakan orang seperti itu. Amin. Sedangkan yang lain selalu melihat tidak bisanya, dia tidak mampunya, dia nggak mungkin. Tetapi yang kita muliakan ada kelebihan yang dimiliki. Itu kalau kita kerjakan, kita akan membuat orang itu merasa diterima dan orang itu merasa saya sama seperti orang yang biasa. Jikalau kalimat penolakan dia sudah sering dengar di rumah, karena di dalam bisik-bisik papa dan mama waktu bicara-bicara mungkin keluar kalimat. Sebetulnya kita piara anak kayak begini tujuan kita apa sih? Atau kita kasih saja ke panti asuhan misalnya ya. Anak ini kalau dengar dari kamar sebelah, berapa hancurnya hatinya, saudara. Tapi harap orang-orang tua tidak punya kalimat seperti itu. Maka guru-guru yang melayani, jangan keluar kalimat itu. Orang tua yang punya anak, jangan keluar kalimat itu. Karena ada kemuliaan di dalam orang-orang seperti itu yang kita perlu agung-agungkan. Amin. Maka kalau di sini buat acara untuk mereka, itu adalah bagian mengagungkan mereka, bukan mengagungkan personil, tapi mengagungkan lihat. Tuhan bisa memakai orang yang kau anggap tidak mampu untuk bisa muncul. Maka sejak dulu, waktu saya khotbah di hari di mana anak-anak di sini, waktu main drama, orang tuanya kan datang semua. Saya foto-foto dari belakang, saya lihat orang-orang tua, mereka senang minta ampun. Dan dari cara foto mereka, saya tahu yang mana anaknya. Karena kameranya dihadapkan ke satu orang, itu anaknya. Pasti anaknya itu, dia hadap ke sana terus, dia buntutin si anak, itu pasti anaknya itu. Lalu saya melihat mimiknya, melihat anaknya, mimiknya semua senang. Tidak ada mimik dari orang tua yang sedih. Ya anaknya stres, tidak ada loh. Semua senang. Kenapa? Karena saya percaya hari itu adalah pemandangan yang tidak pernah terpikir dalam pikiran mama, anakku kok bisa tampil di pentas untuk hadapi orang banyak saja dia sudah histeris. Sekarang bisa lihat begitu banyak orang lalu mainkan drama harus hafal teks lagi, gitu kan? Mereka pasti kaget. Nah saat itu anak-anak seperti itu sedang dimuliakan dan waktu selesai ditepuk tangan, mereka senang toh. Dan kita harus menghormati orang seperti itu. Kita menghormati orang berposisi gampang, menghormati orang yang kaya gampang. Menghormati orang-orang seperti yang tidak ada apa-apanya, ini yang paling susah, saudara. Kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-8 ini. Apakah anak manusia ayat ke-5 sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan begitu sempurna. Tuhan begitu luar biasa. Tinggal cipta satu lagi sudah keluar semua hebat-hebat. Tapi heran, Tuhan tidak menghabiskan semua yang koslet-koslet, yang dilihat ya kurang mampu, buang semua, buang semua. Semua pabrik-pabrik makin terkenal pabriknya, maka quality controlnya akan makin ketat. Satu bengkok, buang. Satu tidak sesuai warna, buang. Satu tidak sesuai, buang. Semua yang sempurna itulah yang akan dipasarkan. Yang tidak, semua dianggap BN-nya. Tetapi Tuhan lihat manusia sesuai kapasitas atau kemampuan, semua pasti dianggap cacat, dosa, tidak bagus, jahat, tidak bagus. Buang semua, saudara. Maka yang bagus itu semua malaikat-malaikat yang Tuhan sudah cipta, yang malaikat yang baik. Ini bagus ya, ini bisa memuji Tuhan. Wah ini bagus, ini menyembah Tuhan. Oke, diam kerajaan surga itu di kekekalan di bagus-bagus. Oke, ya, ini memenuhi syarat. Oke. Lalu yang manusia Tuhan cipta ulang lagi beres semua. Tapi heran, Tuhan tidak cipta ulang yang jahat-jahat, yang memberontak. Tuhan ubah dia, Tuhan pakai dia menjadi orang yang bisa diperkenan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa merubah kita orang jahat menjadi orang yang Tuhan perkenan, kenapa Tuhan tidak bisa merubah anak-anak yang kita didik
menjadi orang yang juga diperkenan Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah begitu sempurna, Tuhan yang sudah begitu komplit, kenapa masih ngurusin kita yang kecil-kecil, yang jahat-jahat ini? Wah, ini kerendahan hati Tuhan memperhatikan semua yang kecil-kecil. Sekarang, bagaimana kita meniru cara Tuhan? Kita tidak melahirkan orang itu, tapi kita adalah bagian dari pendidik yang Tuhan kasih untuk mendidik anak itu. Tuhan mencipta, Tuhan bisa cipta ulang, tapi Tuhan tidak lakukan. Orang tua kalau punya anak seperti itu, orang tua pasti akan pikirkan anak ini karena dia punya relasi, saya papa, saya mama, dia anak. Tapi kalau saya guru, saya nggak ada relasi. Saya nggak pernah alami sakit bersalin, maka relasi saya sama mama dan papa, connect-nya itu pasti lain. Tetapi heran, seringkali mama yang ada relasi karena mengandung, akhirnya kurang mencintai, karena yang dia harapkan adalah anak yang sempurna. Nanti yang lebih mencintai justru dari guru-guru yang tidak pernah lahirkan. Saya harap ini bisa dimiliki oleh guru-guru di tempat ini, sehingga nanti akan merubah konsep orang tua yang sudah tidak menyayangi anak seperti ini. Dan dia sadar, yang tidak melahirkan kok lebih sayang daripada saya yang melahirkan. Nah, itu akan menggugah si ibu. Dan saya percaya orang tua akan sangat menghargai semua orang yang ikut memperhatikan anak yang tidak dilahirkan oleh dia. Kok bisa ya? Saya didik anak saya sendiri, saya setengah mati. Kok saya kasih ke sekolah? Loh, dia yang lebih cocok jadi mamanya sebetulnya ya. Lebih cocok dia, saya kurang. Di situ Tuhan akan tegur dia. Kita harap hati nurani orang tua masih bisa bekerja. Sehingga ada kerjasama antara pihak sekolah, guru, sama orang tua. Sehingga anak ini bisa dijaga baik-baik. Terakhir saya kasih satu cerita ya. Saya tidak sebutkan namanya, saya punya satu teman. Bu Lincoln pasti kenal orang itu. Saya pernah tidur di rumahnya, dan dia punya anak semuanya cewek. Ada satu anak yang paling kecil. Waktu itu masih kecil sekali. Lalu saya tanya ke papa mama, anak ini kena penyakit apa, dia sebutkan istilahnya. Menurut sejarah, 15 tahun paling lama, 20 tahun pasti mati. Kami harus menjaga dia, karena hidupnya tidak panjang lagi. Kadang-kadang dia histeris, bisa ngamuk sendiri. Orang tua kesel kadang-kadang. Ini anak uru, kesel. Tapi mereka ingat hidupnya tidak panjang. Dan mereka jaga dengan cinta kasih, antar dia ke sekolah. Lalu dia suka film kartun apa, di rumahnya putar terus film kartun itu. Dan anak ini sekarang sudah besar dan sudah tinggi. Dan anak ini sekarang menjadi orang yang perenang, yang kecepatannya melampaui semua teman-teman sekolah dia. Saya dikirim foto, renang di diskualifikasi. Oh, pasti salah aturan. Oh, oke, masuk akal karena anak ini punya semacam perbedaan dengan orang normal. Bukan Pak, bukan. Dia didiskualifikasi karena renangnya terlalu cepat. Wah, kok bisa? Kecepatan dia. Jadi di pihak sekolah sudah kasih tahu ya, ini teman-temanmu semua renangnya kalah sama kamu. Jadi waktu start kamu renangnya harus agak lambat sedikit. Dibuat skenario-nya. Jangan kau cepat, dia nggak bisa. Begitu cemplung, wah dia renang temannya ketinggal semua. Karena terlalu cepat dia didiskualifikasi, saudara ya. Dan dia bisa main alat musik, dan sampai hari ini dia masih hidup. Siapa yang sangka? Menurut orang 15 tahun paling lama, ternyata sampai hari ini dia masih hidup, dan dia membawa nama harum keluarga, dan dia banyak dapat juara. Ajaib ya? Waktu kecil kita bilang, aduh, jadi apa kelak? Tapi dirawat dengan cinta kasih, siapa yang sangka? Kita orang normal, renang sama dia ketinggal, saudara ya. Heran, dan dia bisa main alat musik. Alat musik yang dia main, kita nggak bisa main. Heran, padahal dari anak yang seperti itu. Maka, harap semua anak yang pernah dididik, yang kita tidak tahu arah hidup ke depan seperti apa, tapi di antara mereka, jikalau ada 1-2 yang akhirnya menjadi orang penting. Wah, itu sukacita besar, karena kita ikut terlibat memuliakan anak seperti ini, sejak dikirim ke sini, histeris, sampai akhirnya bisa muncul dengan jiwa stabil. Wah, itu mujizat besar, amin. Di tempat-tempat seperti ini, banyak mujizat yang orang tidak ketahui.
kecuali guru-guru. Ada guru yang menyaksikan. Waktu datang, dia ketakutan, dia begini-begini terus. Dulu Pak Tong layani di daerah Kabanjahe, di GBKP. Itu lapangan parkirnya saya pernah buat KKR di situ. Dan Pak Tong waktu KKR di Kabanjahe, di belakang GBKP itu ada sekolah yang kayak begini. Ada asramanya. Lalu mereka kasih tahu Pak Tong mau layani enggak? Pak Tong bilang, oke, saya akan layani. Dan saya ikut, saya lihat bagaimana Pak Tong layani semua anak-anak seperti itu. Dan waktu masuk ke dalam, itu kasus berat-berat. Ada anak yang duduk, ceduk kepalanya ke tembok. Setiap hari, gedebuk. Kayak burung pelatuk. Terus saya tanya penjaga kenapa? Ya, dia punya rutinitas speed. Pokoknya harus dengar bunyi itu. Dan dia dapatkan bunyi itu melalui ketok-ketok kepala. Bayangkan tuh kepalanya sudah jadi apa itu. Lalu ada satu anak lagi lucu. Lari terus keliling taman, enggak berhenti. Kalau dilatih jadi pelari olimpiade ini, lari terus. Lalu saya tanya penjaga, ini anak kenapa? Iya, dia punya kebiasaan terus lari gitu ya. Enggak capek-capek dia lari terus. Banyak versi di situ. Lalu Pak Tong layani mereka. Nah, saya masih ingat Pak Tong khotbah cerita tentang perampok yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Lalu Yesus tenteng dia, Yesus gendong dia. Pak Tong baik bahasa kanak-kanak, Yesus gendong dia masuk ke surga. Pak Tong cerita itu kepada anak-anak seperti itu. Nah, siapa yang sangka anak-anak yang begitu banyak di tempat itu, suatu saat ada yang dipakai oleh Tuhan. Siapa yang sangka? Amin. Nah, kita nggak tahu. Setelah itu apa yang terjadi kita nggak tahu. Tetapi guru-guru yang pasti akan mengetahui. Karena mereka melihat sampai akhir. Bahkan sampai anak itu mati. Waktu anak itu mati, siapa yang akan meneteskan air mata yang paling banyak? Selain orang tua, pasti guru. Karena gurunya tahu, waktu dia datang, dia mungil kayak begini. Sekarang sudah kayak begini. Kok bisa ya dari badan mungil jadi badan gede kayak gini? Waduh, anugerah Tuhan, setahun lepas tahun dia bisa hidup. Lalu guru akan menyaksikan pemakaman dengan tangisan air mata yang tidak pernah diketahui oleh orang yang bukan jadi guru. Amin. Dan sejarah hidup anak itu akan membekas di dalam hidup setiap guru. Karena guru ikut berbahagia. Jadi tugas kita harus menemukan kemuliaan apa dalam diri anak ini. Dan tugas kita menghormati anak yang Tuhan sudah cipta ini. Mari kita berdoa. Hope didirikan karena satu dorongan yang jelas untuk memberikan satu tempat atau wadah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, dididik, belajar, dan diberi keterampilan untuk mereka akhirnya bisa melakukan kegiatan sehari-hari ataupun sampai mereka bisa menempuh pelajaran di sekolah dan membantu mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Dimulai ketika saya berusia 10 tahun. Saya punya seorang tetangga yang sangat cantik dan kami berteman sekalipun dia sudah berusia jauh di atas saya. Setiap pulang sekolah, dia menjadi tempat terbaik kami bermain dan kami menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Dan setiap hari ketika dia pergi ke pasar, pekerjaan itu harus dilakukan berulang kali karena ada sesuatu yang terlupa di pasar, ada barang belanjaan yang tertinggal di pasar, ataupun karena kembalian yang kurang. Sehingga pada saat itu saya bertanya kepada ayah saya, apa yang terjadi dengan teman saya? Mengapa hal seperti itu sulit dilakukan sehingga harus berulang-ulang? Ayah saya menjelaskan bahwa ada orang-orang yang disebut mereka yang terbelakang mentalnya, begitu istilah pada saat itu masih dipakai. Dan orang-orang seperti ini tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, sekalipun di dalam hal yang lain mereka juga sangat mampu untuk menyelesaikannya. Akhirnya saya berkomitmen dan berpikir saat itu, jikalau ada orang yang boleh mengajarkan mereka bagaimana mengerjakan segala sesuatu dengan baik, hal-hal yang sehari-hari dapat dituntaskan dengan baik, tentu lebih bagus. Dan akhirnya saya berpikir, saya mau jadi guru untuk mereka yang disebut
terbelakang mental pada saat itu. Sehingga lulus SD, saya melanjutkan ke SMP dan masuk sekolah pendidikan guru. Dan kemudian saya juga diterima di IKIP Negeri Jakarta dan akhirnya bisa menyelesaikan studi di pendidikan luar biasa dengan jurusan pelayanan mental. Nah, pada saat saya hampir lulus, mulailah ada satu kelainan yang baru yang waktu itu masih sangat misteri sifatnya, yang kurang diketahui atau kurang dapat ditangani pada saat itu, yaitu autisme. Dan akhirnya saya berpikir bagaimana untuk kita bisa memberikan pertolongan bagi mereka yang memiliki gejala autisme ini. Tapi ya tidak ada sekolah lagi untuk saat itu. Sehingga saya mengambil keputusan untuk melanjutkan studi. Dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya. Yang saya pilih waktu itu adalah di kota Berlin. Dan saya mengambil jurusan Special Education, pendalaman secara khusus untuk cacat tubuh dan juga untuk kelainan seperti autisme dan beberapa kelainan tingkah laku. Setelah saya studi dan bekerja, saya kembali ke Indonesia dengan satu beban, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan bagi anak-anak seperti ini di Indonesia. Waktu memulai Hope, saya sama sekali tidak berpikir bahwa ini akan menjadi satu rangkaian yang akhirnya besar, karena pada saat itu kita tidak mulai dengan modal yang besar, tetapi dengan satu visi dan kemauan yang jelas untuk kita memberikan pertolongan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi seminimal apapun kemampuan seseorang, itu tetap boleh menjadi satu modal yang besar untuk orang tersebut mencapai satu kemampuan ataupun satu titik tertentu di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap orang yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dalam kondisi apapun, apakah dia tidak punya kemampuan berbicara, mendengar, melihat, ataupun berjalan, apakah dia juga mempunyai hambatan dan tidak mempunyai kelengkapan di dalam anggota tubuh, itu bukan menjadi batasan untuk orang tersebut bisa mengenal Tuhan Allah sebagai penciptanya. Sehingga itu yang mendorong saya untuk akhirnya memulai apa yang kita kenal sekarang Hope Special Needs Center. Kami menerima pada awalnya anak-anak untuk diterapi. Pada saat itu yang datang anak-anak dari berbagai macam hambatan atau kelainan yang ada, apakah itu autism, apakah itu Down syndrome, apakah itu terbelakang mental, ataukah mereka yang juga mengalami lambat bicara atau speech delay. Dan kami memulai dari grup yang sangat kecil untuk kemudian memberikan terapi dan pertolongan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Memberikan pengertian bahwa anak-anak seperti ini bukanlah hambatan ataupun kutukan Tuhan, tetapi justru adalah tantangan dan justru adalah pernyataan belas kasihan Tuhan kepada dunia ini untuk boleh melihat dari ketidakmampuan yang paling minim, ternyata Allah bisa memakai mereka untuk satu tujuan yang sangat mulia.